Cek. Belum, upcoming, belum jalan dia. Iya. Wes kok. Masa? Something wrong. Wes dang. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang di channel YouTube saya ya. Oke. Kali ini sip, mantap sekali. Kowe ndelok kono, aku ndelok kene. Oke. Malam Minggu, malam yang hujan rintik-rintik ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah malam Minggu menyenangkan? Delok nek kono iki mouse-nya nggak bisa, darling. Sejarah wes jangan ngomong Oke. Kali ini kita akan membahas yaitu cek masa berlaku paspor sebelum renew kontrak. Kebetulan saya punya ide untuk live malam hari ini karena ada salah satu teman yang sudah komen di channel YouTube saya, dan mungkin kalau saya bahas tentang jawaban secara komentar itu susah untuk dipahami. Jadi pertanyaannya itu, kita mau renew kontrak, kebetulan paspornya itu juga oke, waktunya untuk renew paspor. Nah, mana yang harus didulukan? Kayak gitu. Jadi, jawabannya bagaimana? Teman-teman yang mungkin sudah ngelontok dengan kitab kuning ya, ngelontok dengan aturan tata kerja di Hong Kong, monggo silakan komen-komen. Menurut Daling bagaimana? Kalau kita mau renew kontrak, kebetulan paspor kita juga sudah mau habis batas waktunya. Jadi mana yang harus didulukan? Untuk teman-teman yang sudah komen, untuk teman-teman yang sudah menonton, silahkan komen-komen ya, supaya kita bisa saling menyapa. Menyapa, silahkan disapa. Ya, sorry lagi. Oh, gue geser. Ya. Oke, teman-teman semuanya, bojoku jek umek dengan mouse-nya. Jadi renew kontrak enggak, ini apapun ya, apapun kita ngomong hari ini, masih banyak ada yang nggak nonton. Betul. Jadi tetap dibahas saja. Jadi karena teman-teman itu kalau ada berita bagus nggak mungkin di share, mesti berita bagus digawe dhewe. Tapi kalau berita jelek justru di share. Nah di situ nggak apa-apa ya, kita bahas saja. Ini wis gak iso kowe. Kita bahas aja, nek kowe pengin delok nyo delok iki ya. Ayo to. Nyo delok nyo. Wis ojo itu HP ku kene. Nyo. Jadi seperti itu loh. Wis ngomong. Oke teman-teman ya, jadi mana yang harus didulukan kalau kita paspor dan kontraknya kebetulan bareng habisnya. Jadi untuk renew paspor, teman-teman harus diperhatikan lagi ya. Biasanya di dalam kontrak kerja, nah ini ya, di dalam kontrak kerja, job stempel belakang, job stempel paling belakang, ini pasti ada garudanya, dan di sampingnya itu ada kotaknya. Nah ini masa berlakunya kurang 3 bulan baru bisa untuk proses renew paspor. Tapi di saat teman-teman biasanya kan kalau renew kontrak itu biasanya 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya itu sudah tanda tangan kontrak dulu. Baru makanya antara pengajuan kontrak sama visa itu tidak sama. Jadi izin tinggal di Hong Kong itu tetap yang diperhatikan bukan kontrak kapan kita tanda tangan, tapi yang diperhatikan itu adalah visa, izin tinggal visa. Nah, di sini perbedaannya ya, bagi teman-teman yang ingin renew paspor, kebetulan kontraknya juga sama, bareng mau habis, ini dilihat dulu. Kalau job stempelnya ini sudah kadaluarsa, contoh ya, April job stempel kita habis, sedangkan visa kita habisnya itu di bulan 6. Biasanya kan job stempel kita pasti tanda tangan kontrak dulu, masuk ke konsulat, baru masuk ke imigrasi. Biasanya sekitar 4-6 minggu. Makanya biasanya kita disuruh untuk
tanda tangan kontrak dulu. Setelah tanda tangan kontrak dulu, itu kan baru proses ke imigrasi, bisa baru turun kayak gitu. Jadi ini lebih duluan habisnya kayak gitu. Nah, di sini kalau seandainya pas kebetulan job stempelnya kita itu sudah expired atau sudah mendekati atau kurang dari 3 bulan, otomatis kita harus punya majikan dulu. Bagi teman-teman yang finish kontrak ganti majikan, tanda tangan kontrak baru sebelum kita ambil visa di imigrasi, kita sudah renew kontrak kayak gitu ya. Jadi kontrak baru yang kita gunakan untuk proses renew kontrak. Tapi kalau seandainya kontraknya yang lama ini masih bisa digunakan, ya udah kita pakai kontrak lama, visa, terus Hongkong ID, habis itu visa semua difotokopi, bisa untuk proses renew paspor, terus lanjut ke renew kontrak kayak gitu. Tapi kebetulan kadang kita tidak bisa untuk renew paspor dikarenakan paspor kita atau kontrak kita itu expired. Jadi kita harus memperbarui kontrak dulu. Jadi kita harus tanda tangan kontrak dulu. Habis tanda tangan kontrak, baru kita pengajuan untuk renew paspor. Nah, di sini mudah-mudahan untuk teman-teman bisa dipahami ya, karena ini sedikit agak memumetkan, membagongkan. Makanya harus banyak konsultasi sama yang memproses teman-teman supaya tidak bingung kayak gitu ya. Nah, ini udah cukup sekian untuk kebingungan antara mana yang didulukan, kita mau renew paspor dulu atau renew kontrak dulu. Jadi kita lihat situasi dan kondisi kontrak kerja kita dan majikan kita kayak gitu ya. Terus yang kedua pertanyaannya, selepas renew kontrak apakah kita diwajibkan untuk jogging? Nah, ini masih menjadi pertanyaan hampir 50% teman-teman yang berada di Hongkong. Karena saya mendapat komentar itu banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman khusus yang finish kontrak ganti majikan atau yang renew kontrak tetap majikan, setelah renew kontrak atau majikan baru selepas finish kontrak itu diwajibkan untuk jogging. Kapan waktu atau kapan batas waktu kita harus jogging? Jatuh temponya adalah 1 tahun teman-teman ya, 1 tahun kayak gitu. Terus selepas kita mau jogging, apakah kita diwajibkan untuk pulang ke Indonesia? Nah, ini pertanyaannya, apakah kita diwajibkan untuk pulang ke Indonesia untuk jogging? Jawabannya bagaimana, Deling? Jogging itu keluar dari Hongkong. Nah, keluar dari Hongkong itu terserah. Pulang Indonesia boleh, Shenzhen boleh, Macau boleh, Amerika boleh, Belanda, Australia. Intinya keluar dari Hongkong. Jadi ini peraturan ini kan sebenarnya ada untuk para pekerja yang yang semi permanen dari Inggris. Kamu tahu kan dulu waktu ada Inggris itu kalau kita berturut-turut 7 tahun, walaupun PMI, walaupun buruh migran, PMI, TKW itu bisa dapat. Intinya zaman-zaman dulu itu ada surat datang ke tempatnya majikan. Tapi karena kebijakan sudah penyerahan ke Cina, nah peraturan itu akan muncul. Jadi kalau setiap tahun ada yang keluar, berarti kan setiap tahun keluar. Jadi dengan setiap tahun keluar diwajibkan agar tidak sampai ke 7 tahun, tidak balik ke peraturan yang dulu gitu. Jadi lama-lama nanti kalau banyak yang 7 tahun kan akhirnya banyak permanen residen. Akhirnya ya itu asal usul sih menurut pendapat saya. Kalau salah mohon dikoreksi ya, bagian tukang koreksi. Jadi jogging itu tidak harus pulang ke Indonesia, boleh keluar. Tapi nih 1 tahun kan teman-teman diberikan jatah cuti ya, 7 hari. Tahun pertama 7 hari, setiap tahunnya tuh naik 1 hari. Nah 7 hari kan. Nah harapannya ya sekali lagi kalau ke Indonesia kan terlalu lama.
saune ya akeh. Jadine ya wis metu sedilit ae. Aslinya sih dikasih waktu 7 hari itu juga salah satunya boleh diambil pas waktu juking. Cuman yang terjadi pada faktanya, adalah kadang-kadang paspor gak cukup setahun. Ya kan, paspor gak cukup setahun. Kalau paspornya pasti lebih dari setahun, kalau kayak sekarang ini kan 10 tahun ya. Aman-aman aja. Nah itu pasti setahun nanti, setahun keluar. Tapi giliran nanti paspornya tahun ke-9, nah terus mau tahun ke-10 itu pasti akan nyelentang itu. Nah, dan itu pasti membagongkan kalau nggak ngerti prinsip. Jadi banyak yang nggak mengerti secara prinsip. Pada prinsipnya itu setiap tahun harus keluar, itu prinsip. Ya. Jadi setiap tahun itu wajib harus keluar Hong Kong ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak kepengen pulang ke Indonesia, nggih monggo, mau kemana aja boleh. Mau ke Malaysia boleh, Makau boleh, manapun boleh. Kayak gitu aja sih. Jadi jaraknya 1 tahun selepas kita terima visa baru itu wajib untuk juking. Kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah membahas tentang cuti tahunan darling. Ini yang masih selalu ditanyakan. Kayak gitu. Jadi kontrak pertama itu kan 2 tahun. Sekali kita tanda tangan kontrak itu kan 2 tahun. Makanya kan biasanya kita kontrak pertama, kontrak kedua, kontrak ketiga, kontrak keempat, kontrak kelima. Jadi di sini kontrak pertama 2 tahun, kontrak kedua ini adalah 4 tahun, dan kontrak ketiga ini 6 tahun, kontrak keempat 8 tahun, kontrak kelima 10 tahun. Setiap tahunnya kita punya cuti tahunan itu beda-beda ya teman-teman ya. Ini khusus yang punya majikan satu nama. Walaupun alamatnya beda, tapi majikannya satu atas nama satu orang, itu tetap sama, dibilang kita tetap renew kontrak dengan majikan yang sama. Terkecuali walaupun alamatnya sama tapi yang tanda tangan beda, itu nggak bisa kita bisa mendapatkan long service, kita nggak bisa untuk mendapatkan cuti tahunan, setiap tahunnya akan bertambah kayak gitu ya. Jadi kontrak pertama itu ada 2 tahun. Tahun pertama kita dapat 7, tahun kedua sampai finish kita dapat 7. Total finish kontrak kita akan dapat 14 tahun kayak gitu. Terus habis itu kontrak kedua otomatis kan 4 tahun. Untuk menjalani ke 4 tahun kita masuk ke 3 tahun, kita akan ditambah 1, yaitu ada 8 hari. Terus kontrak finish 4 tahun tambah 1 lagi, berarti 8 tambah 9 ini berapa? 17. Kalau kita selesai kontrak 4 tahun dengan majikan yang sama, satu majikan namanya sama, kita akan mendapatkan cuti tahunan itu adalah 17 hari kayak gitu ya. Ingat ya teman-teman, selesai kontrak, kalau teman-teman mau renew kontrak, teman-teman itu selesaikan dulu urusannya. Urusannya apa? Kayak cuti tahunan, teman-teman itu mau pulang apa enggak. Kalau teman-teman enggak pulang, otomatis teman-teman tuh harus dapat, jadi harus diselesaikan. Kalau teman-teman enggak mau pulang, otomatis teman-teman akan dapat kompensasi, yaitu uang untuk ganti tiket. Nilainya berapa itu negosiasi sama majikan, nggak ada tulisannya harus sekian kayak gitu. Ini hanya negosiasi saja. Jadi teman-teman berhak untuk mendapatkan tiket pulang pergi dan cuti tahunan kayak gitu ya. Ini tolong diselesaikan sebelum teman-teman menginjak kontrak baru, supaya apa? Majikan nggak ngutang. Kalau majikannya senang ngutang terus teman-teman nggak dikasih, ujung-ujungnya grundel. Jadi kerja sekian lama itu wes pokoknya ibaratnya jeleknya yang satu karena nggak diminta ini, nggak ditegesi, jadi ya wes kurang enak kayak gitu. Lanjut darling, pertanyaannya apa? Kalau hitung-hitungan ya silakan Anda jagonya. Nanti itu kita kalau yang hitung-hitungan bikin konten, ada buku atau papan tulis, nyorot terus ditulis, boleh karo ngomong, supaya memudahkan mereka dalam membayangkan. Karena pasti membagongkan itu. Tambah 1 hari, tambah 1 tahun piye, tambah 1 tahun iki piye. Jadi dikasih diagram sama grafik itu aja yang sudah ada di buku-buku labor.
mereka malas maca. Ya kan? Boleh. Nah, jadi dibikin aja seperti itu. Jadi memang wajib setiap finish kontrak dan mau renew semua harus diselesaikan. Harus. Jadi harus selesaikan dulu. Jatah libur, uang cuti, mau cuti apa enggak, terus tiket itu sebaiknya harus dikelirkan dulu. Diselesaikan. Diselesaikan. Jadi kalau majikan nggak mau menyelesaikan jangan mau jangan renew tanda kontrak. tangan dulu. Jangan mau renew Selesaikan kontrak. dulu semuanya baru tanda tangan. Jadi ini yang kadang-kadang teman-teman kadang setengah sepele, alah majikannya baik, ya itu terserah. Tapi ojo grundel di belakang. tapi Hongkong ini nggak bisa pakai perasaan. Iya. Jadi hitungan harus jelas. Di Hongkong harus ngomong, nggak dikasih makan minta, ya kan? Nggak dikasih uang makan minta. Nah, bagaimana kesepakatannya? Ngomong nggak apa-apa, itu kan haknya teman-teman. Nggak bisa ngomong, belajar bahasa. Betul sekali. Nggak bisa ngomong, belajar bahasa. Les gratis pun ada, jangan malas, oke? Tanya, pokoknya Nanti- banyak bertanya. Nanti kalau malas ada yang marah-marah nanti. Itu gambarnya. Kalau males marah-marah, kalau nanya nanti dapat sengap. Jadi kayak gitu ya. Nah, mungkin hari ini saya bikin konten. Mungkin ya yang sudah nonton sebulan lagi, 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, saya akan bikin lagi. Saya nggak akan boring. Dengan tema yang sama akan kita terus ulang. Karena saya nggak mau ngomong, sudah saya buat, tinggal lihat. Sudah saya buat, tinggal saya lihat. Nggak. Ya, saya ngerti kelakuan subscriber dan netizen saya. Makanya satu konten bisa diulang 20 kali. Mohon dimaafkan yang sudah nonton berkali-kali biar ngelontong. Nah, itu kadang pertanyaan seperti ini, Daling. Saya sudah kerja 15 bulan, tidak genep 2 tahun. Kayak gitu ya. Cara untuk menghitung cuti tahunan itu berapa? Bagaimana? Aku dapat cuti tahunan berapa? Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang seperti itu ya. Jadi makanya kalau kita harus nulis atau ngomongin satu persatu itu agak susah karena setiap permasalahan itu beda-beda. Tapi kita bicara rumus ya. Entah itu berapa lama kerja, rumusnya itu ya. Kontrak itu kan 2 tahun, 24 bulan. Kayak gitu ya. Untuk rumusnya itu gaji 1 bulan, tergantung. Gaji terakhir sekarang berapa, Daling? 473. 4730 dikali 12 dibagi 365 dikali berapa bulan kita bekerja. Itu rumus. Rumus apa itu? Cuti tahunan. Kadang kita kan nggak finish. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, aku kerja mekur setahun setengah, kayak gitu kan? Aku dapat cuti tahunan berapa? Nah, cara ngitungnya seperti itu, Dali. Siap. Jadi kontrak terakhir nanti ditulis rumus. Ah. Rumus cuti tahunan, rumus jumlah hari cuti. Rumus. Jadi kalau setiap tahun itu kan beda-beda. Mungkin kita sudah kerja itu sudah 6 tahun setengah, mbahku meninggal contoh ya. Nah, itu aku dapat cuti tahunan berapa, kayak gitu loh. Jadi ini kita bicara rumus aja. Itu mules itu. Iya. Itu mules dan pertanyaannya 14, 12, 11, 8, 6, 7 saya break. Nah, jadi kan Saya 5 bulan saya break. jadi jawaban saya itu nggak bisa paten karena harus lihat kondisi. Kayak gitu. Jadi harus lihat kondisi. Itu teman-teman yang sudah nonton tolong ya untuk komen supaya kita bisa saling menyapa. Di sini sudah ada Mbak Susi. Selamat malam. Daripada teman-teman mikir, lebih enak nanya. Gitu ya. Ya, itu sudah karakter. Karakter netizen. Jadi nggak ingin tahu, pengennya enak jawabannya. Iya. Nggak ingin tahu cara Yes. dapatnya. Nah, makanya itu satu teman kita bengok-bengok. Jadi satu teman kita juga ketika menjelaskan itu gini, dan maidu dan ngelokno. Ya nggak apa-apa. Ya kita tanya yang mau jawab aja. Saya selagi moodnya bagus ya jawab. Nek moodnya gak bagus paling diem. Di like toh. Ya nggak apa-apa. Jadi cuti tahunan itu penting, extend itu penting. Jadi sebenarnya ada 2 resep ya di peraturan dasar itu, satu terus sama kitab kuning. Jadi di Hongkong itu hanya ada 2 patokan ya. Yang pertama buku dari Labor Departemen.
yang satu dari imigrasi. Ya, dari labor departemen itu sebenarnya turunan dari buku kuning yang di imigrasi. Jadi diterjemahkan klausulnya. Nah, di sana itu sebagai pokok dasarnya. Nah, mungkin ya kalau teman-teman wong anjen tujuannya di sini gak belajar, kerja cari duit. ya tujuannya di sini kerja cari duit. Gak apa-apa ya, sudah kita siapin konten aja. Oke. Yang belajar biar kita aja, kita siapin konten buat mereka. Jangan pernah bosen. Jadi bagi yang sering berkali-kali nonton masalah ini bahas lagi, masalah ini bahas lagi, masalah ini dibahas lagi, mohon kalian ini tidak hanya untuk kalian yang sudah tahu dan sudah bisa, tapi ini untuk teman-teman yang belum paham. Karena sampean-sampean pun juga kalau disuruh bagi ke teman yang belum tahu belum tentu siap dan mau. Jawabannya pasti alang enak no kue, share ora oleh apa-apa. Jadi cara berpikir yang seperti itu masih banyak, karena tidak menginginkan bahwa saudara-saudaranya bisa pintar, saudara-saudaranya lebih tahu, saudara-saudaranya punya wawasan. Itu enggak semua bisa seperti itu gitu. Semuanya masih ya sudah cukup saya yang tahu ya sudah. Kalau saya enggak, semakin orang lain banyak tahu saya semakin senang. Semakin senang banyak orang tahu. Mbak Ana Mariana dari Saiwan Ho Darling hadir. Mbak Ana Mariana, selamat malam, selamat bermalam Senin. Ya kan? Ini kan malam Senin kan? Diokein aja Mbak Ana ya dari Belum tak coret nanti. Ini tadi puasa hari ketiga kan? Sabtu. Iya Sabtu seret kan? Baru 2. 3 kok itu loh, wis 3. Baru 2. Lah itu loh Sabtu, saya itu loh Sabtu. Kok iso? Jadi kayak gitu ya. Nanti bikin konten lagi spesialis rumus. Spesialis rumus. Tulis rumus cuti apa? Cuti tahunan. Cuti tahunan, terus rumus jumlah cutinya. Jumlah cuti. Jumlah cuti. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun keempat. Kalau gitu. yang satu nama. Satu nama majikan. Satu nama majikan ya. Ya. Tapi kalau sudah beda nama ya wis balik lagi peraturannya. Iya. Satu lagi. Walaupun satu alamat, tapi kadang awalnya baik ganti anaknya kayak nah, gitu itu kan. sudah beda ya. Beda lagi. Nah, jadi patokannya itu nama majikan. Bukan tempat tinggal. Bukan. Tapi nama. Satu nama majikan walaupun pindah-pindah tempat itu nggak ada masalah. Tetap satu nama. Yes. Yang bertanggung jawab satu orang. Yes. Siap. Begitu ya teman-teman. Untuk closingnya aja, satu kontrak 2 tahun teman-teman dapat cuti tahunan 14 hari. Terus kontrak kedua selesai 4 tahun teman-teman akan mendapatkan cuti tahunan 17 hari. Kayak gitu ya. Kontrak ketiga teman-teman bekerja selama 6 tahun selesai kontrak, teman-teman akan mendapatkan cuti tahunan 21 hari. 6 tahun kerja ya, 21 hari. Tidak terhitung tanggal merah di 1 tahun itu. Terus kalau kita kerja 4 kontrak 8 tahun, kita akan mendapatkan cuti tahunan 25 hari. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir, kalau kita sudah kontrak kelima, artinya kita sudah bekerja selama 10 tahun dengan nama satu majikan, berarti kita berhak untuk mendapatkan cuti tahunan 28 hari. Jadi kalau teman-teman kalau sudah kerja 10 tahun itu biasanya pulang ke Indonesia selama 28 hari, itu teman-teman ingat ya, tetap mendapatkan gaji 1 bulan selama teman-teman pulang ke Indonesia, tetap mendapatkan gaji. Karena teman-teman bekerja, cutinya itu bukan mengambil hari kerja, tapi mengambil cuti tahunan. Kayak gitu. Kadang kan ada yang nggak dipotong toh, kamu pulang ya berarti aku nggak gaji kamu. Ya. Sedangkan kita pulang itu ngambil uang ngambil hari cuti kita, cuti tahunan. Jadi ini harus digarisbawahi makanya. Contoh. Satu kontrak, dia nggak ngambil, ya. Satu kontrak 2 tahun. Ya 2 tahun. Berarti kan kita dapat cuti tahunan 14 hari. Yes, itu nggak diambil. Kita gajian setiap tanggal 1. Kita pulang tanggal 1, balik Hongkong tanggal 14. Nggak prinsip aja. Ya contoh kan? Enggak. Contoh, ini hanya sekedar contoh. Enggak, jangan terus tanggal. Kita nanti setiap tanggal 1-nya lagi, kita tidak mendapatkan gaji. Karena kan kita 14 hari udah pulang Indonesia. Setiap per tanggal 1-nya kita akan mendapatkan gaji total, penuh. Jadi walaupun gini, kita 14 bingung, hari, aku juga bingung kalau kayak gitu. Jadi gini. yeah. Jadi cuti yang
14 hari itu sebenarnya berbayar. Nah, gitu loh enak. Terkecuali kalau cutinya lebih ya. Ya, ditambahin utang. Negosiasi. Ya, utang. Ya. Berarti kita utang sama majikan. Ya. Kalau 14 hari itu sebenarnya cuti yang dibayar. Betul. Jadi kalau 1 tahun, ya kan? Satu kontrak 4 tahun. Satu kontrak. Jadi kalau satu kontrak dia cuma 14 hari, kalau dia nggak ambil ke Indonesia dan nanti selesai, kan ada yang keluar 2 minggu tapi nggak dibayar. Sebenarnya enggak, tetap harus dibayar dong. Total, dibayar penuh. Cuma maju 14 hari. Makanya kan aku ngomong. Oh, dibayar. Enggak sih. Kita berarti tetap ya. 1 bulan itu tetap hitungannya utuh. Tuh, cuma kita maju 14-nya keluarnya 14. Iya. Berarti gajinya tetap sebulan. Iya. Tapi 14 hari boleh keluar. Betul. Ngono loh, itu tuh patok lah. Nah, terkecuali kalau teman-teman keluar pas hari visanya habis, terus kita dapat uang 1 bulan selama kita kerja plus ya, tambahan 14 hari. Plus ada namanya. Ya. Nambah uang karena liburnya nggak diambil. Betul, karena kita keluarnya pas mepet hari visanya habis. Begitu. Prinsip ya. Jadi cuti yang berbayar itu 14 hari dalam satu kontrak. Jadi ketika kalian cuti itu berbayar sebenarnya. Betul sekali. Yes. Begitu. Siap. Jadi nanti dibikin lagi. Jadi nanti kita kasih keterangan di setiap statusmu atau di deskripsimu. Pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komen kita jawab di live. Jadi mereka biar datang ke live. Ya, boleh. Jadi mereka lihat yang schedule live-nya atau yang melihat yang live yang sudah ada. Jadi live-nya itu adalah pertanyaan-pertanyaan kalian dalam yang ada di kolom komen. Kolom komentar, iya. Boleh. Oh no, dikasih nanti di deskripsi biar mereka tahu. Saya ucapkan terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah setia selalu menonton di channel YouTube saya atau YouTube Bujuku. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan informasi yang up to date, yang valid, bisa membantu dan memecahkan masalah teman-teman semuanya, dan juga ikut mendoakan semoga teman-teman semua dapat majikan semua yang baik, terus dilancarkan rezekinya, sehat itu yang utama, kayak gitu ya teman-teman. Wes, Sterling, kira-kira semakin malam semakin banyak yang nonton, tapi kita kayaknya udah dulu ya, karena udah lewat udah jam 12 teng tong ya Darling. Iya. Oke, closingnya Darling. Ya, bagaimanapun dan apapun itu tetap memang tujuan kalian di sini cari uang, bukan belajar, bukan nyari pengetahuan, tapi ya itu kesadaran. Ya kan, kesadaran. Cari uang ya, mikir ya. Karena di muka bumi ini kalau dicari orang yang mau mikir itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Banyak yang nggak mau mikir. Yoi, betul. Betul. Kayak aku ngomong, aku loh wis males mikir. Jadi seperti itu, saya nggak ngomongin siapapun. Terkadang kita juga kalau sudah jenuh, sudah capek nek kongkon mikir ya rasa-rasa. Tapi apapun itu dan bagaimanapun itu, prosentase berpikir itu harus ada sedikit. Kalau ataupun nggak bisa banyak ya sedikit. Kalau saya banyak. Kalau aku setengah aja, separuh. Saya banyak mikir. Saya banyak mikir karena saya mau belajar. Karena kalau nggak belajar nggak ada apa-apa. Goblok. Ya, karena berhenti belajar itu sama juga memulai kebodohan. Oke. Itu saja dari saya. Wes, sangat ya teman-teman, berhubung saya ngantuk, udah ini 5 watt, daripada ngomongnya nanti ngalor ngidul gak enak jelundrungnya. Saya tutup sampai di sini. Ketemu besok hari Minggu. Jangan lupa bawa payung, bawa bekal, bawa wedang kopi supaya tidak masuk angin. Sun sangat dan see you the next video. Bye bye.